memberikan wawancara internasional, Bang Zul, sampai 3,5 tahun tidak ada. Kenapa tuh, Pak Anies? Kenapa? Media internasional tidak tahu isu detil. Oke. Media internasional taunya isu global, dan isu global itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar agama, kan begitu. Lalu Jakarta menjadi kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu. Nah, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, nggak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu. Ini sekarang bulan ini udah 4 tahun. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu. Teman-teman kemarin yang menggelar permusyawaratan berupa musyawarah kerja cabang dilakukan secara serentak, 5 kota dan 1 kabupaten di DKI Jakarta memutuskan bahwa mereka mengusulkan Bapak Anies Baswedan. Sebagai sebuah usulan itu sah-sah saja, karena nanti mereka juga harus mengusulkannya melalui Rapimwil ataupun Mukerwil DKI Jakarta yang kemudian baru diusulkan ke tingkat pusat melalui forum mekanisme pengambilan keputusan. Tentu selain Jakarta juga banyak di kabupaten kota yang lainnya melakukan hal yang sama dengan aspirasi yang berbeda. Seperti contoh misalkan ketika DIY Daerah Istimewa Yogyakarta bertemu dengan mengundang Bapak Sandiaga Uno. Itu kan aspirasi, termasuk juga kader-kader P3 di Aceh dan Riau. Begitupun dengan kader P3 yang ada di Jawa Tengah, mereka menyampaikan aspirasi yang berbeda, nama yang berbeda. Jadi bukan sesuatu yang mutlak keputusan itu karena kita masih tunggu pengambilan keputusan. Tetapi sebagai sebuah salah satu saluran informasi, Mukercap itu ya sah-sah saja disampaikan oleh para kader. Tidak ada yang dominan karena semua hampir sama, gridnya itu sama. Ya kalau perlu diperbandingkan ya 11-12 lah bahasa umumnya begitu, tidak jauh berbeda. Karena misalkan seperti daerah istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Riau itu menyebut nama Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Terus Jawa Tengah dan Jawa Timur, selain nyebut nama Ganjar, ada Pak Erik, Jawa Timur juga nyebut nama Hovifah. Dan di beberapa tempat yang lain itu melakukan hal yang sama. Makanya nanti kita akan melihat pengambilan keputusannya, akan kita lakukan pengambilan keputusannya melalui mekanisme forum partai di tingkat nasional, entah itu Rapimnas ataupun Mukernas. Jadi saat ini masih sangat jauh sekali, apalagi hari ini P3 memiliki keterikatan ataupun keterkaitan bersama saudara kita dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Yang mana calon-calon presidennya dan calon wakil presidennya harus dibahas bersama-sama di internal Koalisi Indonesia Bersatu. Calon-calonnya pintar-pintar semua. Anies pintar, Ganjar pintar, Prabowo pintar. Justru yang kita butuhkan ini adalah sejauh mana mereka itu bisa menjawab persoalan bangsa ini. Apa persoalan bangsa ini? Korupsi salah satunya, kesejahteraan, kemiskinan, kesenjangan, tidak meratanya pendidikan atau kebodohan. Itu musuh kita. Bukan main radikal dan lain sebagainya. Korupsi di mana-mana. Termasuk orang yang suka nuduh-nuduh orang radikal dan teroris itu. Dicek korupsi nggak dia. Jadi sobat semuanya, kalau pemerintah atau penguasa atau kekuasaan itu dikeliling orang-orang korup, maka orang-orang korup itu paling tidak suka dengan orang yang kritis. Karena akan mengganggu establishmentnya, akan membahayakannya. Itu soalnya. Ya, jadi kita harus lihat apakah ini orang intoleran. Orang berpendidikan di Amerika Serikat S2, S3 rasanya intoleran dan radikal itu jauh. Jadi lihat latar belakang orangnya. Saya di Amerika Serikat tuh sekolah di Universitas Katolik, namanya The University of Notre Dame. Itu universitas Katolik terbesar. Jadi kita try to open mind, tetapi kita punya konsep, saya pribadi, bukan berarti toleransi itu meniadakan atau mencampur adukan keyakinan. Nah, itu juga cara orang bodoh kan. Jadi demokrasi itu menghadirkan pikiran-pikiran yang berbeda-beda, keyakinan yang berbeda-beda, dan
hidup dalam sebuah playing field yang sehat, ya, tempat bermain yang sehat itu. Jadi kalau misalnya kita pilpres, misalnya katakanlah 45 hari debat itu, 45 hari masa kampanye setelah penetapan peserta, gunakan aja untuk debat, untuk kampanye dialogis. Ngapain kampanye joget-joget di lapangan? Harusnya kampanye mobilisasi massa itu sekarang aja. Atau katakanlah ya mulai bulan September, mulai bulan Juli misalnya sampai September. Tapi setelah itu begitu ditetapkan secara sah peserta pemilu, maka kampanyenya hanya dialogis saja. Kampanye dalam tanda kutip ya, kalau yang belum masa kampanye, atau masa kampanyenya yang kemudian diperpanjang dengan mengubah undang-undang. Tapi mulai dari misalnya penetapan itu cuma dialog saja. Nggak terima Anies Baswedan disebut radikal. Kader senior P3 pasang badan. Kalau ada bukti dia radikal, saya kasih. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, kader senior Partai Persatuan Pembangunan P3 Habil Marati sudah terbuka dan tak akan mengikuti keputusan DPP yang mengusung Ganjar. Ia belak-belakan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia pun mulai aktif untuk menunjukkan dukungannya terhadap ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Salah satu yang ia singgung adalah tudingan yang menyebut Anies Baswedan sosok pemimpin radikal intoleran. Misalnya Anies dituduh radikal dan intoleran, itu kan hal-hal fundamental yang tidak bagus, ujar Habil saat tampil di kanal YouTube Akbar Faisal, dikutip Kamis 11 Mei 2023. Habil yang merasa heran Anies kerap dituding melakukan politik identitas, sosok radikal dan Wahabi. Ia mengaku pernah menantang siapa saja yang bisa memberikan bukti tudingan tersebut, maka ia siap memberikan 500 juta. Klaimnya sampai saat ini tak ada yang bisa melakukan hal itu. Yang paling irasional, Anies dianggap melakukan politik identitas, kedua dianggap radikal, ketiga dianggap Wahabi. Jelasnya, saya pernah bilang di Jawa Timur, saya bilang ke kiai-kiai, kalau ada bukti Anies itu radikal, intoleran dan Wahabi, saya kasih 500 juta. Sampai sekarang tidak bisa, tambahnya. Menurut Habil, rekam jejak Anies dalam memimpin DKI Jakarta pada dasarnya sudah cukup mematahkan tudingan radikal tersebut. Kalau kita mau bicara Anies itu dituding politik identitas dan radikal, sekarang mari kita lihat rekam jejaknya di Jakarta. Ada nggak bukti itu? Ungkapnya. Habil yang merasa heran Anies kerap dituding melakukan politik identitas, sosok radikal dan Wahabi. Ia mengaku pernah menantang siapa saja yang bisa memberikan bukti tudingan tersebut, maka ia siap memberikan 500 juta. Klaimnya sampai saat ini tak ada yang bisa melakukan hal itu.